Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimatul Zahro dari kelas 12I akan menjelaskan materi tentang strategi penyebaran Islam di Indonesia. Di sini saya memilih materi ini karena saya masih sulit untuk memahaminya. Dengan mempelajari strategi penyebaran Islam di Indonesia, saya berharap dapat lebih mudah mengenali bagaimana Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, seni dan budaya, politik, dan karya sastra. 1. Jalur perdagangan. Strategi ini adalah tahap awal penyebaran Islam, diperkirakan terjadi antara abad ke-7 hingga ke-16 Masehi. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah dan menetap di pelabuhan-pelabuhan Nusantara yang ramai. Mereka membentuk perkampungan Muslim pekojan dan menunjukkan perilaku yang jujur, adil, serta etika bisnis yang baik. Interaksi dagang dan sosial ini secara perlahan memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal. 2. Jalur perkawinan merupakan kelanjutan dari jalur perdagangan. Perdagangan Muslim yang kaya dan terpandang menikah dengan pribumi, seringkali dari kalangan bangsawan atau putri raja. Syarat pernikahan secara Islam mengharuskan mempelai wanita memeluk Islam terlebih dahulu mengucapkan syahadat. Perkawinan dengan kaum bangsawan atau penguasa sangat efektif karena keislaman mereka diikuti oleh rakyatnya, mempercepat penyebaran Islam di wilayah tersebut. 3. Jalur pendidikan. Penyebaran dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti surau, masjid, dan pesantren. Ulama, kiai, dan guru agama seperti Wali Songo mengajarkan ilmu agama kepada para santri. Setelah lulus, para santri kembali ke daerah asal mereka atau merantau untuk mendakwahkan Islam sehingga ajaran Islam tersebar lebih luas ke pedalaman Nusantara. Contohnya, Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Dinta. 4. Jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran yang fokus pada usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui konsep yang mistis dan sederhana. Pendekatan sufistik ini mudah diterima oleh masyarakat pribumi yang sebelumnya sudah memiliki konsep keagamaan mistis dan dalam kepercayaan Hindu-Buddha. Para sufi mengajarkan Islam dengan cara yang adaptif dan mengasimilasi budaya lokal, membuat Islam terasa akrab dan tidak asing. 5. Jalur seni dan budaya. Penyebar Islam terutama Wali Songo di Jawa menggunakan media seni dan budaya lokal sehingga alat dakwah yang efektif. Contohnya, Sunan Kalijogo menggunakan pertunjukan wayang yang ceritanya disisipi ajaran dan nilai-nilai Islam. Upah pertunjukan seringkali hanya berupa ajakan untuk mengucapkan syahadat. Unsur-unsur seni lainnya seperti seni ukir, arsitektur masjid, dan sastra tembang suluk juga digunakan untuk memperkenalkan Islam secara damai. 6. Jalur politik. Strategi ini terjadi ketika raja atau pemimpin suatu kerajaan memeluk Islam. Dengan keislaman raja, maka rakyat kerajaan cenderung akan mengikuti rajanya. Selain itu, pembentukan Kesultanan Islam misalnya Samudra Pasai, Demak, Malaka, Ternate juga menjadi pusat kekuasaan, dan penyebaran agama Islam seringkali melalui perluasan wilayah kekuasaan yang damai. Terakhir, jalur karya sastra, buku, hikayat, suluk, dan karya tulis ulama. Hikayat Raja-Raja Pasai, Babat Tanah Jawi, suluk Wujil, dan lain-lain. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.